Bahasa? Apa itu bahasa? Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam berkomunikasi, kita perlu menyesuaikan bahasa yang kita gunakan dengan situasi dan lawan bicara kita. Nah, di sini kita akan mengenal bahasa yang digunakan secara formal dan informal. Apa itu bahasa formal dan bahasa informal? Bahasa formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi yang resmi atau serius. Bahasa ini memiliki kaidah yang lebih baku dan terstruktur, dengan pilihan kata dan struktur kalimat yang lebih teratur dan terencana. Contoh situasi di mana bahasa formal dapat digunakan adalah ketika kita presentasi di depan atasan ataupun klien kita, maupun kita sebagai mahasiswa saat presentasi dalam dunia perkuliahan kita. Yang kedua, kita dalam menulis lamaran pekerjaan. Yang ketiga, mengikuti sebuah rapat atau konferensi yang penting dan resmi. Yang keempat, berbicara di depan publik. Dan yang kelima, menulis karya ilmiah. Bahasa informal adalah bahasa yang kita gunakan dalam situasi yang santai atau tidak resmi. Bahasa ini lebih bebas dan lebih fleksibel dengan pilihan kata dan struktur kalimat yang lebih spontan dan ekspresif. Dalam situasi seperti apa kita bisa menggunakan bahasa informal? Contohnya adalah ketika kita berhadapan dengan keluarga maupun teman di sekitar kita. Kita tidak perlu menggunakan bahasa formal karena itu dalam situasi santai dan tidak membutuhkan keadaan atau situasi yang serius. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja dokter, terima kasih. Saya datang ke sini untuk menindaklanjuti hasil laboratorium saya. Baik, terima kasih sudah datang. Saya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium Ibu. Mari kita bahas secara bersama. Baik dokter, bagaimana dengan hasilnya? Secara umum hasilnya cukup baik, namun ada beberapa parameter yang perlu perhatikan. Pertama, kadar kolesterol Ibu sedikit di atas normal. Ini bisa menjadi indikasi bahwa Ibu perlu mengatur pola makan dan juga meningkatkan aktivitas fisik. Baik dokter, apakah ada lagi yang perlu saya ketahui? Ya, kadar gula Ibu juga meningkat. Ini belum masuk kategori diabetes, tapi Ibu perlu memantau dan mungkin melakukan perubahan gaya hidup untuk mencegah perkembangan lebih lanjut. Dokter, apa yang harus saya lakukan untuk menurunkan kadar gula saya? Saya sarankan Ibu mengurangi konsumsi makanan manis dan karbohidrat. Saya akan memberikan rujukan kepada ahli gizi agar Ibu mendapatkan panduan lebih lanjut. Baik dokter, saya akan mengikuti saran Anda. Apakah ada hal lain yang perlu saya ketahui? Untuk sementara itu saja yang perlu kita bahas. Saya sarankan Ibu melakukan pemeriksaan ulang dalam 3 bulan untuk memantau perkembangan Ibu. Jika ada gejala atau keluhan lain, segera hubungi saya. Terima kasih banyak dokter, saya akan berusaha untuk mengikuti semua saran yang telah Anda berikan. Terima kasih Ibu, semoga sehat selalu. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Baik dokter. Selamat pagi. Selamat pagi dokter. Ini kan anak kemana? Ini gue mau pulang nih. Ayo sama-sama, tapi aku mau sambil tanya-tanya sih tentang aktivitas. Nes, lu tadi ngerjain sama aktivitas? Iya ngerjain sih, tapi nggak tahu benar atau salah. Soalnya susah sih. Gue mau nanya dong, yang nomor 3 itu jawabannya apa sih? Itu soalnya tentang apa ya? Lupa gue. Soalnya itu yang prinsip dasar ergonomi di dunia lab. Oh itu tuh prinsipnya ini. Prinsipnya itu ada bekerja di postur netral, mengurangi angka beban berlebihan, bekerja pada ketinggian siku dan mengurangi gerak berlebihan. Oh iya, berarti jawaban aku kurang tepat dong. Nggak apa-apa lah ya, yang penting ngerjain soalnya. Oh ya udah deh, ngapain gue duluan ya. Oke, bye. Witon, pas kita udah pasti di sini. Semua libur nih sih nggak ada rencana keluar kan? Kita ini ada rencana Bajalang, Pardidu, tapi agak jauh sih, ke Puncak Bogor. Itu seru sih, tapi pasti ini lebih seru. Tadi beta lihat di Instagram ada kafe yang nuansa timur. Pokoknya di situ anak-anak timur semua. Wih, mana beta lihat dulu? Nih, Ih, seru sih kayaknya nih. Bagaimana kalau katong ajak teman-teman timur yang lain, kalau katong pi sama-sama? boleh sih, katong pi sama-sama. Tapi kalau pi ke sana agak macet. Sempapa. Wih, sempapa, yang penting katong menikmati suasana timur toh.
Oke, nanti beta kabarin katong perutnya bagaimana. Iya, kadang perutnya nih kabar nih biasanya juga. Oke, sip. Beta balik ke kelas deh. Selamat. Kesimpulannya adalah kita perlu menggunakan bahasa formal dan informal pada situasi dan keadaan yang tepat. Begitupun dengan lawan bicara. Untuk itu, gunakan bahasa formal dan informal pada waktu yang tepat.